Penyakit tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit ini ditularkan melalui percikan ludah atau lendir dan bukan diturunkan. Kalaupun kita temui di masyarakat, mungkin dalam satu keluarga ada beberapa yang menderita tuberkulosis atau TB ini, itu bukan berarti karena turunan, tetapi karena adanya penularan antar anggota keluarga. Mitos, batuk yang diderita oleh pasien tuberkulosis itu bukan karena guna-guna atau santet, tetapi karena kuman tuberkulosis itu menyerang organ pernafasan, dalam hal ini paru. Ya, otomatis karena yang diserang adalah organ pernafasan, gejala yang timbul adalah batuk, bahkan bisa menjadi sesak. Kenapa dia menjadi lama? Itu karena biasanya belum terobati. Tetapi tuberkulosis ini adalah penyakit yang mudah diobati karena obatnya sudah ditemukan, sehingga jika dia sudah diobati dengan baik, gejala-gejala seperti batuk itu atau sesak akan otomatis berkurang atau hilang. Mitos. Jadi tuberkulosis itu tidak hanya menyerang pada organ pernafasan atau paru-paru. Dia bisa menyerang ke mana-mana karena dia bisa berlanjut ke darah maupun kelenjar, dan itu menyebabkan tuberkulosis ekstra paru atau tuberkulosis yang di luar paru, seperti tuberkulosis otak atau TB otak, TB tulang, kemudian TB kulit, TB kelenjar, dan sebagainya. Mitos, karena tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang penularannya melalui droplet atau percikan dari air liur. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita misalkan menyentuh atau bersalaman dengan pasien TB, itu tidak akan menjadi tertular. Mitos, karena tuberkulosis bisa sembuh asal diobati dengan baik dan teratur. Obatnya sendiri sudah bisa didapatkan dengan mudah di puskesmas dengan gratis. Mitos, karena faktanya pengobatan tuberkulosis bisa dilakukan dengan rawat jalan. Jadi pasien mendapatkan obat dan kontrol secara teratur di rawat jalan. Kalaupun dia harus dilakukan rawat inap atau dirawat di rumah sakit, itu apabila sudah terjadi komplikasi, misalkan sesak ataupun ada cairan di rongga dada, itu baru dilakukan perawatan di rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kedua terbanyak penderita TB di dunia. Jadi sudah seharusnya kita bersama-sama berusaha untuk mencegah bertambahnya penderita TB di Indonesia. Usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tuberkulosis antara lain yaitu menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, istirahat cukup, rutin berolahraga, dan tentu saja stop merokok. Di samping itu, apabila ada gejala yang mengarah ke TB seperti batuk lama, penurunan nafsu makan atau penurunan berat badan, keringat malam, segeralah periksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat. Karena TB bisa disembuhkan apabila dilakukan pengobatan yang tepat dan rutin. Selamat Hari Tuberkulosis Sedunia. Tetap jaga kesehatan untuk mewujudkan Surabaya yang sehat.